di segmen ini saya pertama yang ke Pak Dwi, tadi Ade mengatakan bahwa sebetulnya dengan tingginya impor gula yang diuntungkan adalah para pengusaha. Anda sebagai seorang pengusaha bagaimana? Kalau saya diuntungkan kan saya sudah jelaskan bahwa tadi harga gula yang saya beli yang kapasitas saya 150 ton 200 ton per bulan itu dengan harga kontrak 7.900 plus PPN lagi. Nah, kalau di dunia sekarang itu harga 4.500 sekian. Nah, kalau saya baca tadi di Google 1,38 sen per pounds raw sugar. Diolahlah berapa-berapa, harganya berapa. Nah, kalau saya diuntungkan, saya nggak bisa berkompetisi lagi. Kalau dibilang Pak Derajat kita prihatin sama petani, prihatin. Karena saya lihat petani ini kan kita ukur dengan kemakmurannya. Sampai dulu harganya sudah mahal nggak makmur lagi. Kan lucu. Kalau dia harga jualnya mahal kan mestinya makmurnya tinggi ya 2 kali lipat. Nah, Tapi produksinya kan biaya produksinya lebih besar. Nah, biaya produksi lebih besar. Nah, kita permasalahannya ini kan di hulu. Apa yang mesti kita lakukan? Seperti yang dikatakan Pak Rizal Ramli, ada perlu revitalisasi mesin-mesin, terus bibit. Nah, ini yang perlu dibenahi. Gimana caranya nggak selalu kita semuanya kalah semua. Petani gula kalah, pengusaha kalah. Nah, kita gimana caranya bukan cari salahnya. Kalau menurut saya namanya kebenaran itu hanya Allah yang Maha Kuasa aja yang punya. Kalau benar menurut siapa, salah menurut siapa, nggak ada habisnya. Apalagi kita ada masalah, ya ada masalah, tapi bukan dipermasalahkan. Tapi gimana caranya kita win-win solution. Petani gula seneng, pengusaha seneng, karyawan seneng, semuanya seneng, negara seneng, karena dapat pendapatan pajak, semuanya seneng. Nah, itu yang kita tuju, bukan hanya saling salah menyalahkan terus mempermasalahkan masalah, tapi gimana win-win solution untuk semua pihak. Gimana Indonesia ini maju, bukan ribut melulu, cari salahnya gitu. Oke, baik. Silakan Pak Derajat, kalau menilik itu, kalau dari kata Pak Dwi bukan siapa yang harus dipersalahkan, tapi kita mencari win-win solution. Tapi berbicara soal untung dan rugi, siapa sebetulnya yang untung? Kalau rugi tadi sudah mendengar bahwa petani yang merasa dirugikan dengan impor ini. Menurut Anda bagaimana? Importer produsen. Ada satu grup, saya nggak usah sebutkan, ada di Jawa Timur, ada di Sulawesi, ya, impornya besar sekali. Harusnya aturannya kan kalau dia impor dia harus membangun kebun tebu ya, membangun tebu ya. Kebun tebunya cuma sekian ribu hektar, nggak cocok sama kapasitasnya. Jadi memang akhirnya menimbulkan mentalitas bahwa jauh lebih cepat dapat untung, duit cepat itu kalau kita main-main kuota, kalau kita main-main impor. Daripada kita keluarkan uang untuk invest, entah itu invest di tebunya, entah itu invest di pabriknya, ya. Dan ini kalau Bang Joni tadi mengatakan ini nggak bisa diselesaikan 5 tahun, faktanya ya mohon maaf Bang Joni, Pak Jokowi di Metro TV tempatnya saya sebut itu Pak Jokowi bilang stop impor ini, stop impor itu, stop impor gula. Faktanya begini. Ya, jadi karena apa? Tampaknya saya jadi suuzon ya. Saya jadi suuzon, tampaknya memang lebih baik kita memelihara inefisiensi itu, lebih baik kita memelihara ini itu, karena itu akan menghasilkan duit lebih cepat. Nah, ini mentalitas seperti ini yang harus kita rubah. Kita harus berani untuk investasi di pabrik gula. Kita harus berani merombak tata niaga tebu sampai ke gula tadi ya. Dan juga yang jelas itu adalah datanya harus kita benerin, jangan sampai kayak beras gitu loh. Di beras kan selalu dikatakan surplus kita gaung-gaungkan swasembada, diklaim setelah kita konversi jatuhnya 50 juta ton, faktanya kemarin setelah dikoreksi 32 juta ton. Jadi kan melesetnya besar sekali. Jangan-jangan di gula ini juga kebutuhannya dikatakan sekian, jangan-jangan melesetnya besar sekali. Saya nggak tahu karena saya bukan ini. Tapi jangan-jangan kebutuhannya terlalu berlebih-lebihan. Gimana nih Bang Joni? Kita beri kesempatan kepada Bang Joni dulu.